Sebagai manusia kita punya keterbatasan waktu untuk belajar banyak hal hanya untuk mendapatkan pengalaman. Karena itu dianjurkan untuk belajar dari pengalaman orang lain. Waktu saya ditanya mentor saya, alasan saya trading dan saya menjawab ingin kaya bapak yang bisa kaya raya secara finansial, ternyata jawaban saya kurang tepat. Karena mentor saya yang pensiunan BUMN tentunya trading dengan modal yang tidak bisa dijangkau oleh saya yang hanya karyawan berpenghasilan UMR. Walaupun dalam trading mungkin bisa saja dalam sekejap bisa mendapatkan penghasilan fantastis, tapi itu sangat beresiko dan biasanya sebelum mencapai target fantastis tersebut kita akan margin call duluan. Lalu saya disuruh mentor saya untuk belajar mindset dari pedagang kecil. Bagaimana mereka bisa bertahan dengan usahanya dan bisa hidup, karena mindset ini yang paling sesuai dengan kondisi saya. Saya harus belajar dari pedagang bagaimana mengelola modal mereka walaupun tidak besar tapi cukup untuk hidup. Tujuan trader pasti untuk trading for living, tapi akan jadi masalah kalau target awalnya saja sudah tidak masuk akal dengan target sultan yang tidak sesuai dengan kemampuan modalnya. Untuk langkah awal gunakan target dan mindset sederhana terlebih dahulu. Karena itu teknik best selalu saya analogikan menggunakan mindset pedagang yang menunggu pembeli datang ke toko. Saya masih ingat awal sekali belajar psikologi money management untuk konsisten menggunakan resiko. Saya membutuhkan 7 bulan hanya untuk bisa disiplin entry 1% per hari. Terdengar mudah tapi sangat sulit sekali untuk bisa konsisten. Tangan kita gatal ingin entry saat melihat market agar cepat mendapatkan banyak uang dan kaya. Saya yakin semua trader di awal pasti memiliki mindset ini, yaitu ingin cepat kaya. Apalagi kalau kita menemukan banyak setup dalam sehari. Godaan untuk membatasi entry seketika hilang begitu saja. Langkah-langkah yang saya lalui untuk disiplin. Yang pertama menggunakan resiko 1% per hari. Setiap trader wajib melalui ini untuk mengetahui hasil akumulasi yang didapat per bulannya. Lalu berikutnya menetapkan target bulanan, misal target profit 10% sampai 20% dari modal. Setelah konsisten mendapatkan rank target bulanan minimal 6 bulan, maka konversikan ke kebutuhan hidup kita, dan akan didapat modal ideal untuk trading for living. Misal kebutuhan hidup 4 juta per bulan adalah profit 20% dari modal, maka dibutuhkan modal ideal adalah 20 juta. Apakah setiap bulannya akan pasti mencapai target? Tentu saja tidak, karena kita ini pedagang, kadang di bawah target bulanan atau kadang di atas target bulanan. Semua itu tergantung dari market merespon teknik yang kita gunakan, dan ini sama seperti pedagang konvensional lainnya. Lalu ada yang bertanya kalau menggunakan metode ini hasilnya lama, sedangkan di luar sana banyak yang dapat melipat gandakan keuntungan ratusan persen per bulan. Betul ada banyak trader yang memiliki kemampuan tersebut, tapi tidak semua trader memilikinya, termasuk saya pribadi yang masih setia menggunakan sistem ini, dan tidak menutup kemungkinan teman-teman juga sama. Lalu ada pertanyaan lagi, kalau udah yakin dengan sistemnya kenapa tidak menambahkan modal lalu gunakan resiko lebih besar lagi, sehingga profit yang didapat lebih besar? Pertanyaan ini jawaban versi saya yang mungkin akan berbeda dengan yang lainnya, karena ini merupakan pengalaman pribadi. Yang pertama kembali ke mental tradernya itu sendiri. Sejauh mana dapat mengelola emosi saat loss? Saya pernah mengelola dana ratusan juta dan ternyata menghadapi emosi loss 20 juta per entry itu sudah cukup untuk membuat kenikmatan kopi hitam saya berubah. Sekali lagi ini hanya sharing pengalaman trading karyawan berpenghasilan UMR. Jadi akan berbeda jika yang bercerita trader yang berpenghasilan pegawai BUMN seperti mentor saya. Kedepannya perjalanan trader penuh dengan tantangan. Untuk yang baru memulai belajar trading, atau yang sudah lama belajar trading tapi masih kebingungan dalam menentukan langkah berikutnya, karena merasa semua metode sudah dicoba, tapi masih belum menemukan hasil yang diinginkan, mungkin pengalaman trader receh seperti saya ini akan membantu.
Pada dasarnya cobalah untuk konsisten dan disiplin dengan target rasional terlebih dahulu. Karena semua berproses dari sini, setelah semuanya siap dan mampu melalui langkah-langkahnya, maka untuk bisa konsisten sebagai trader yang mampu menjalankan sistem trading secara disiplin bisa dicapai, dan sebagai trader sudah selangkah lebih maju dari trader lainnya. Konsistensi saya untuk sharing satu teknik trading yang saya pakai dalam trading yang saya gunakan saja. Tujuannya semoga ini bisa memutus fase berburu teknik trading teman-teman. Karena fase ini sering saya katakan sebagai fase terlama yang membuat trader lelah dan frustasi. Dan di fase ini juga banyak trader yang memutuskan untuk berhenti. Kebanyakan memutuskan berhenti karena merasa banyak teknik trading yang dipelajari dan digunakan tapi masih tetap bingung dalam tradingnya. Oke, kali ini saya akan trading di market oil. Kita akan lihat pergerakan harga sebelumnya merespon best sell H1 ini. Lalu tukar ke time frame M15. Di sini market membuat setup sell CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Dan harga saat ini sudah berada di level Fibo 161. Berikutnya saya akan trading dengan acuan best sell yang ini di time frame H1. Ini adalah best sell-nya. Sebagai acuannya kita akan tukar time frame lagi ke time frame M15. Jika kita lihat di sini market sudah membuat setup sell CB1 break, ini candle CBU-nya dan ini candle break-nya. Lalu gunakan Fibonacci, level Fibo 0 di harga terakhir dalam tren, dan level Fibo 100 di body candle bear yang break candle CB1. Jika kita lihat di sini terdapat setup full margin, yaitu ada base di dalam setup. Ini adalah base-nya. Kita tinggal tunggu syarat kedua, yaitu harga koreksi ke base tersebut. Tapi di sini saya akan langsung entry sell. Jika harga koreksi ke zona entry full margin, kita bisa entry kembali. Lalu pasang stop loss di level Fibo 0, dan pasang take profit di level Fibo 261. Setup sudah lengkap, kita tinggal tunggu respon marketnya. Jika market merespon harga akan turun minimal sampai ke level Fibo 161. Pergerakan berikutnya harga membuat kenaikan ke zona entry full margin, jadi kita bisa entry sell lagi di sini. Lalu pasang stop loss lagi di level Fibo 0. Sedangkan untuk take profitnya di kisaran level Fibo 161. Oke, kita akan lihat pergerakan berikutnya apakah market akan merespon setup full margin ini. A few moments later. Pergerakan harga berikutnya di sini market merespon setup sell CB1 break tersebut, sekaligus menyentuh target take profit entry kedua di level Fibo 161. Di sini saya juga akan memindahkan stop loss di level Fibo 50. Antisipasi harga balik arah tanpa membuat setup. Setup full margin ini yang paling saya suka, karena terdapat base di dalam setup yang memberikan peluang untuk entry lagi. Pergerakan harga berikutnya di sini harga langsung naik tanpa membuat setup pembalikan, memindahkan stop loss berfungsi untuk menghadapi pergerakan market yang seperti ini. Teknik trading ini sudah sangat komplit, pelajari, pahami, lalu bisa digunakan seumur hidup untuk mencetak uang dari trading. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat, terima kasih untuk semuanya.